Battle Through the Heavens, Chapter 1484, 2 bintang Dozun. Konsep waktu menjadi sangat kabur di dalam ruangan yang benar-benar sunyi saat aroma kayu cendana perlahan melayang. Itu dipenuhi dengan aroma yang menguatkan perhatian seseorang. Waktu dengan tenang mengalir di tengah suasana waktu luang ini. 3 bulan, Xiao Yan duduk di retretnya selama 3 bulan penuh. Bahkan dia sendiri tidak mengira itu akan memakan waktu lama, tetapi dia benar-benar lupa tentang waktu dalam tidurnya. Dia telah tenggelam dalam perasaan indah sedang meremukkan tubuh fisiknya. Xiao Yan diam-diam duduk di tempat tidur giok dingin di dalam ruangan yang tenang. Kulitnya menampakkan warna ungu samar. Sangat mungkin untuk melihat warna ungu merah samar di bawah kulitnya. Fluktuasi yang sangat kuat menyebar dari aliran ungu merah ini. Cahaya itu berkedip-kedip. Pada saat ini, cahaya ini menyebar ke seluruh tubuh Xiao Yan. Cahaya ungu merah melingkar menyebar dari hatinya dan mencapai setiap sudut tubuhnya. Cahaya ini terus mengalir ke seluruh tubuhnya selama 3 bulan. 3 bulan tempering mewarnai kulit Xiao Yan yang awalnya pucat dengan warna ungu merah. Bahkan rambut hitamnya sedikit berubah menjadi merah. Dia tampak seperti iblis hanya dengan pandangan sekilas. Tentu saja, bukan hanya penampilan luar Xiao Yan yang berubah. Auranya juga telah mencapai puncak sejati dari bintang 1 yang maju Douseng. Sedikit lagi dan dia akan bisa menerobos ke bintang kedua dari kelas Douseng. Memiliki tubuhnya yang ditempa oleh garis keturunan benar-benar menguntungkan Xiao Yan. Xiao Yan tidak bangun dari kondisi tidurnya setelah auranya mencapai puncak bintang Douseng yang canggih. Waktu perlahan mengalir saat Xiao Yan tetap dalam kondisi tertidur ini. 91 hari, 93 hari, 97 hari, 99 hari. 100 hari. Waktu berlalu 1 hari pada 1 waktu. Saat hari ke-100 tiba, suara gemuruh yang aneh tiba-tiba muncul di dalam ruangan yang sunyi. Suara ini tampak seperti air mengalir. Jika mata seseorang mencari asal-muasal suara itu, orang akan secara mengejutkan menemukan bahwa itu dipancarkan dari Xiao Yan, yang duduk di tempat tidur batu giok yang dingin. Ruang di sekitar Xiao Yan berfluktuasi dengan keras setelah suara gemuruh muncul. Gelombang energi seperti zat mulai menggumpal menjadi banyak kelompok angin yang bertahan di sekitar Xiao Yan dan mengeluarkan suara melolong. Angin yang berputar meningkatkan kecepatan rotasinya. Pada akhirnya, peningkatan jumlah energi mengalir ke ruangan yang sunyi dan diserap oleh pusaran. Ukuran pusaran ini membengkak dengan cepat. Bang! Ruangan yang keras dan sunyi itu terkoyak oleh angin kencang saat ini. Cahaya yang menyilaukan bersinar dari luar. Apa itu? Apa yang terjadi? Pusaran energi yang tiba-tiba muncul di Pulau Naga Timur segera terdeteksi oleh banyak ahli. Banyak tokoh bergegas ke depan. Mereka muncul di luar ruangan yang sunyi tempat Xiao Yan berada dalam beberapa kilatan. Mata mereka dipenuhi dengan keterkejutan saat mereka menyaksikan badai energi yang berputar dengan liar. Jangan panik, setiap orang harus kembali ke pos mereka. Petik 2. Suara samar dipancarkan dari aula naga sementara semua orang merasa terkejut. Beberapa sosok bergegas dan muncul di langit. Tokoh-tokoh itu adalah Ziyan dan kelompok dokter peri kecil. Anggota klan naga Void kuno buru-buru membungkuk saat melihat Ziyan. Semuanya mulai perlahan mundur. Saya bertanya-tanya mengapa dia membutuhkan waktu yang begitu lama untuk memulihkan diri. Dia sebenarnya berniat untuk melakukan terobosan. Ziyan melayang di langit. Dia menatap Xiao Yan, yang berada di dalam pusaran, dan tertawa. Dokter peri kecil dan King Lin di samping juga diam-diam menghela nafas lega. Mereka sangat khawatir di hati mereka selama 3 bulan ini. Jika Ziyan tidak menjamin bahwa tidak akan terjadi apa-apa, mereka tidak akan bisa menahan diri untuk tidak memaksa masuk ke dalam ruangan. Bagaimanapun, luka yang diderita Xiao Yan kali ini terlalu parah. Semua orang khawatir bahwa sesuatu yang tidak diinginkan mungkin terjadi padanya. Untungnya, hal terburuk yang mereka bayangkan tidak terjadi. Di sisi lain, Xiao Yan akhirnya diberkati oleh bencana ini. Dia telah meminjam kekuatan garis keturunan di dalam tubuhnya untuk mencoba mencapai bintang kedua dari kelas Douseng. Saudara Xiao Yan memang orang yang luar biasa. Dia hanyalah Douseng awal beberapa bulan yang lalu. Sekarang, dia sedang mendapat kesempatan untuk menembus bintang kedua. Yao Ming di sampingnya juga memberikan pujian yang tulus. Meskipun dia kadang-kadang kembali ke suku Piton 9 tenang dalam tanah selama periode waktu ini, telah menghabiskan sebagian besar waktunya di Pulau Naga Timur.
Sulit baginya untuk menemukan kesempatan untuk meraih dukungan besar seperti naga Void kuno. Secara alami, dia akan berusaha menemukan sebanyak mungkin peluang, terutama sekarang setelah Pulau Naga Timur menunjukkan tanda-tanda penyatuan kembali suku naga Void kuno. Sementara semua orang di langit membahas transformasi Xiaoyan, energi yang mengalir ke pusaran dari sekitarnya menjadi lebih menakutkan. Ujung-ujungnya, pusaran itu malah menjadi kental. Tetesan energi samar-samar terlihat mengambang di sekitar pusaran. Mereka secara bertahap memancarkan fluktuasi menakutkan yang mengubah ekspresi orang lain saat pusaran berputar. Seiring bertambahnya jumlah energi yang terkumpul menjadi tetesan energi, pusaran energi tampak berubah menjadi pusaran energi. Dalam beberapa menit, sedikit energi terakhir juga menggumpal menjadi tetesan cairan dan bergabung dengan pusaran air yang sangat besar. Bang! Seluruh pusaran air mulai bergetar hebat saat pusaran berubah menjadi pusaran air. Segera setelah itu, Xiaoyan, yang telah tertidur 100 hari, tiba-tiba membuka kedua matanya. Dua lampu ungu merah yang mengejutkan melesat keluar dari sana. Kedua lampu ungu merah melesat ke langit. Banyak anggota suku naga kuno di Pulau Naga Timur merasakan tekanan aneh dari cahaya ungu merah ini. Tekanan berasal dari garis keturunan mereka. Ini adalah tekanan dari keturunan Kaisar Naga. Mengapa itu muncul di tubuhnya? Petik 2. Banyak anggota suku naga kuno tercengang karena tekanan ini. Kejutan melintas di wajah Xian saat dia berdiri di langit. Dia bisa merasakan perasaan familiar dari dalam cahaya. Itu adalah kekuatan garis keturunan naga Phoenix. Selain itu bercampur dengan energi lain. Mereka secara alami tidak menyadari bahwa kekuatan garis keturunan Xiaoyan adalah penggabungan dari garis keturunan klan Xiao, garis keturunan klan Gu, dan garis keturunan naga Phoenix. Dengan demikian, akan ada aroma naga Phoenix di dalamnya. Xiaoyan melebarkan mulutnya tiba-tiba sementara banyak seruan terdengar di Pulau Naga Timur. Semua orang dengan cepat melihat pusaran air energi yang sangat besar itu berubah menjadi pilar air yang dilahap oleh Xiaoyan. Bang! Tempat tidur batu giok dingin yang diduduki Xiaoyan hancur berkeping-keping setelah tetes terakhir cairan energi tersedot ke dalam tubuh Xiaoyan. Aura yang sangat menakutkan perlahan menyebar dari tubuhnya dan menutupi seluruh pulau. Keberhasilan! Kelompok Xian perlahan menghela nafas lega di dalam hati mereka setelah merasakan aura yang menakutkan. Mata mereka dipenuhi dengan kegembiraan. Xiaoyan mengangkat kepalanya dan perlahan menghirup udara kental. Udara ini menggumpal bersama dan berubah menjadi setetes cairan yang jatuh ke debu giok dingin di bawah. Sebuah cahaya menyala dan potongan-potongan debu giok dingin berkumpul kembali menjadi platform batu. Selain itu, ada fluktuasi energi yang sangat mengejutkan yang dipancarkan secara samar-samar dari platform. Xiaoyan berdiri setelah menghela nafas panjang. Dia mengepalkan tangannya dan kekuatan yang sangat kuat menyebar dari setiap sel di dalam tubuhnya dengan kecepatan seperti kilat. Sungguh tubuh fisik yang kuat. Xiaoyan secara singkat merasakan kondisi tubuhnya dan kegembiraan melintas di matanya. Setelah ditempa oleh darahnya selama 3 bulan ini, kekuatan tubuh fisiknya kemungkinan tidak akan kalah dengan naga Void kuno. Saya benar-benar mendapatkan berkah dari bencana kali ini. Tangan Xiaoyan dengan lembut menyentuh dadanya. Jika dia tidak mengalami pertempuran hidup dan mati kali ini, garis darah di hatinya tidak akan aktif, dan dia tidak akan dapat menembus bintang kedua dari kelas Doseng dengan kecepatan seperti itu. Tubuh fisiknya juga tidak akan diperkuat sedemikian rupa. Selain itu, Xiaoyan merasakan masih ada beberapa sulur darah ungu merah yang mengalir keluar dari hatinya dan memurnikan tubuhnya meskipun dia tidak sedang tidur. Meskipun efeknya jauh lebih lemah, itu lebih unggul dalam hal umur panjangnya. Temperamen yang terus-menerus ini kemungkinan akan berakhir cukup menakutkan karena terakumulasi. Haha, saudara Xiaoyan, selamat. Anda sekali lagi membuat terobosan setelah beberapa bulan yang singkat. Kecepatan latihan semacam ini benar-benar membuatku merasa malu. Sebuah tawa hangat ditransmisikan dari langit sementara Xiaoyan merasa sedikit gembira tentang perubahan di tubuhnya. Kelompok Yao Ming turun dari langit dan mendarat tidak jauh dari Xiaoyan. Xiaoyan menangkupkan tangannya ke Yao Ming. Setelah itu, matanya beralih ke Xian. Hatinya menghela nafas lega setelah melihat bahwa dia telah pulih. Tampaknya Xian juga telah pulih dari kondisi lemahnya saat itu. Berapa lama retret saya ini bertahan? Lebih dari 3 bulan. Ini baru mencapai 100 hari. Dokter peri kecil tersenyum dan menjawab. 100 hari?
Ya, kejutan melintas di mata Xiao Yan saat mendengar berita ini. Dia tiba-tiba bertanya, apakah aliansi telah mengirim berita? Ya, beberapa berita telah disampaikan beberapa hari yang lalu. Itu dari Yao Lao. Dia memintamu segera kembali ke paviliun bintang jatuh secepat mungkin. Wajah Little Fairy Doctor mengungkapkan ekspresi muram. Dia memandang Xiao Yan dan dengan lembut berkata, api teratai setan yang memurnikan akan segera lahir. Sepertinya Hall of Souls sudah mulai beraksi. Sepertinya mereka berencana menargetkan Purifying Demonic Lotus Flame. Xiao Yan perlahan mengangguk. Itu dekat dengan waktu ketika api lotus pemurnian iblis akan lahir. Xiao Yan sudah sadar bahwa Hall of Souls tidak mau diam saja. Mereka pasti akan mencoba untuk merebut benda alam misterius seperti api lotus pemurnian iblis. Karena ini masalahnya, kita akan kembali ke paviliun bintang jatuh hari ini. Kita juga perlu mendiskusikan masalah tentang nyala api iblis. Suara Xiao Yan agak dalam. Dia telah berusaha keras untuk memurnikan api teratai setan ini. Dia harus memasukkan lebih banyak karena dia harus berurusan dengan para ahli dari klan Hun. Dia perlu mendapatkan api iblis terlepas dari apa yang terjadi. Battle Through the Heavens, Chapter 1485, Aktivitas Aula Jiwa. Apakah kalian semua berencana untuk kembali ke Central Plains? Aku juga akan menemani kalian semua. Ziyan di samping tersenyum dan memberitahu semua orang setelah mendengar percakapan kelompok Xiao Yan. Xiao Yan sedikit terkejut setelah mendengar berita ini. Dia bertanya, kamu juga pergi? Pulau Naga Timur baru saja mengalami pertempuran besar. Apakah ini saat yang tepat bagimu untuk pergi sekarang? Xiao Yan secara alami menyadari bahwa Ziyan berniat untuk membantunya mendapatkan api lotus pemurnian iblis. Peluang Xiao Yan untuk sukses tidak diragukan lagi akan meningkat jika dia bisa mendapatkan bantuan dari seorang ahli yang telah mencapai bintang keempat dari kelas Doseng, tetapi Pulau Naga Timur saat ini. Tidak apa-apa, 3 Raja Naga Besar telah menderita luka serius kali ini, dan Raja Naga Barat dan Selatan lumpuh. Tidak ada yang tahu berapa lama mereka akan membutuhkannya sebelum mereka dapat memulihkan kekuatan mereka. Para tetua akan menyelesaikan masalah Pulau Naga Timur dengan tepat. Ziyan berkedip pada Xiao Yan dan tersenyum saat dia menjawab, kamu terlalu banyak membantuku kali ini. Setidaknya aku harus mencoba membalas budi, kan? Petik 2. Xiao Yan ragu sejenak setelah mendengar desakan Ziyan. Dia akhirnya mengangguk. Pertarungan untuk Purifying Demonic Lotus Flame pasti akan melibatkan Hall of Souls. Selain itu, Hall of Souls akan berhenti meremehkannya. Oleh karena itu, para ahli yang akan mereka kirim pasti akan sangat kuat. Akan jauh lebih aman jika ahli kekuatan Ziyan menemani mereka. Kapan kita akan pergi? Mata Ziyan menunjukkan kegembiraan setelah Xiao Yan mengalah. Nada suaranya sepertinya memberi kesan bahwa dia tidak sabar untuk keluar. Xiao Yan menatapnya dengan ekspresi yang agak aneh. Mungkinkah gadis ini menjadi kesal karena harus tinggal di Pulau Naga Timur ini dan menggunakan kesempatan ini untuk keluar dan bersantai? Karena tidak ada lagi masalah yang harus dihadapi, kita harus pergi sekarang. Selain itu, Kepala Suku Yao Ming, tolong bantu aku menjaga Kailin saat kamu kembali ke suku Piton 9 tenang Deep Ground. Di antara 3 sandera suku Heaven Demon Phoenix, pertama-tama kami akan membebaskan Jiu Feng. Jika tidak, mereka mungkin melakukan sesuatu yang drastis dalam kecemasan mereka. Kun Feng dan Ying Feng akan terus ditahan di Pulau Naga Timur. 2 Doseng masih bisa menahan mereka. Selain itu, 3 pulau naga besar telah mengalami kekalahan yang menyedihkan. Bahkan suku Heaven Demon Phoenix kemungkinan tidak akan berani mencoba menyelamatkan mereka. Xiao Yan menoleh dan tersenyum saat berbicara dengan Yao Ming. Meskipun Yao Ming cukup kuat, dia baru saja mendapatkan kembali posisi kepala suku. Selain itu, dia bahkan telah menyinggung suku Heaven Demon Phoenix. Secara alami, dia tidak bisa pergi terlalu lama. Oleh karena itu, Xiao Yan tidak meminta bantuannya. Iya, Yao Ming tersenyum dan mengangguk. Dia menangkupkan tangannya sambil menghadap Xiao Yan saat dia berkata, kalau begitu, aku harap perjalananmu akan lancar. Xiao Yan menyeringai. Dia berhenti berbicara saat dia melambaikan lengan bajunya. Terowongan spasial terbentuk di sampingnya. Setelah itu, dia memimpin untuk melangkah perlahan ke dalamnya. Yang lainnya dengan cepat mengikuti dari belakang. Ziyan dengan cepat memberikan beberapa instruksi sebelum terbang ke terowongan spasial di depan mata tak berdaya dari tetua pertama dari Pulau Naga Timur. Awan dengan malas melayang di langit biru.
Sinar matahari yang hangat tersebar turun dari cakrawala, menyebabkan segala sesuatu dipenuhi dengan kemalasan. Swoosh! Riak melingkar tiba-tiba muncul di langit yang tenang saat celah spasial juga perlahan-lahan terbuka. Banyak sosok manusia perlahan keluar darinya. Aku akhirnya meninggalkan pulau sialan itu. Mengapa orang-orang itu berpindah ke tempat terkutuk seperti itu di masa lalu? Ziyan menghirup udara segar setelah keluar dari celah spasial. Dia merentangkan tangannya. Wajah cantiknya tampak agak mabuk. Kelompok Xiaoyan berhadapan satu sama lain setelah menyaksikan Ziyan berubah dari kaisar naga yang sangat mengesankan menjadi seseorang dengan karakteristik seorang gadis kecil. Mereka hanya bisa menggelengkan kepala tanpa daya. Meskipun telah menjadi kaisar naga, gadis ini masih menyembunyikan karakternya dari dalam dirinya. Ayo pergi, area ini sudah berada di dalam wilayah aliansi. Kita harus bisa tiba di paviliun bintang jatuh segera, mata Xiaoyan melihat sekelilingnya. Setelah mendapatkan sikapnya, dia melambaikan tangannya dan dengan cepat memimpin jalan ke paviliun bintang jatuh. Kecepatan kelompok Xiaoyan saat ini bisa digambarkan sebagai menakutkan. Dalam beberapa menit, banyak kota mulai berkedip di bawah mereka. Namun, Xiaoyan akhirnya mengerutkan kening setelah melihat banyak dari kota-kota ini telah rusak. Jelas, mereka terlihat seperti telah mengalami banyak pertempuran. Sepertinya belum damai dalam aliansi selama periode waktu ini. Pikiran ini terlintas di hati Xiaoyan setelah menangkap situasi di sepanjang jalan. Kecepatannya tiba-tiba bertambah cepat saat tubuhnya menghilang ke cakrawala dengan sekejap. Yao Lao, leluhur Hou Yun, tetua pertama dari Menara Pil, dan beberapa lainnya semua berkumpul di dalam aula besar di bangunan utama paviliun bintang jatuh. Ekspresi mereka sedikit suram. Jelas, suasana hati mereka buruk. Selama periode waktu ini, sekitar setengah dari 300 lebih kota penting dalam aliansi telah diserang. Meski serangan ini mungkin muncul dari berbagai faksi, ada ahli dari aula jiwa yang bercampur di antara mereka. Mata Yao Lao menyapu aula saat dia berkata perlahan. Matanya berisi beberapa amarah saat dia melanjutkan, Menara Pil juga telah menyampaikan pesan. Ada peningkatan jumlah serangan diam-diam baru-baru ini. Banyak alkemis akhirnya menghilang setelah serangan diam-diam. Kita semua harus menyadari dengan jelas siapa yang berada di balik ini. Petik 2. Orang-orang dari Hall of Souls ini menjadi semakin sombong. Dua alis merah menyala leluhur Hou Yun bergerak saat dia berbicara dengan kejam. Tetua pertama dari Menara Pil di samping juga mengangguk dengan ekspresi muram. Bahkan seseorang setenang dia menjadi sedikit marah dengan metode tercelah Hall of Souls. Untungnya, aliansi telah membentuk penjaga patroli. Ini akhirnya mencegah banyak masalah terjadi. Namun, semua orang di dunia luar tahu bahwa aula jiwa telah mengubah aliansi rumah langit, kami menjadi sangat berantakan dan membuat kami kelelahan. Beberapa faksi netral yang berencana bergabung dengan aliansi telah diguncang oleh metode Hall of Souls sampai mereka mulai ragu-ragu. Ini buruk bagi reputasi kita jika ini terus berlanjut. Yao Lao mengomentari situasinya. Apa yang kamu pikirkan? Tetua pertama dari Menara Pil perlahan bertanya. Kami akan melakukan kepada mereka seperti yang telah mereka lakukan pada kami. Mereka telah menyerang kota kita. Kalau begitu, kami akan menyerang aula cabang mereka. Rasa dingin melintas di mata Yao Lao saat dia berbicara dengan suara yang dalam. Oh, tetua pertama dari Menara Pil dan leluhur Huo Yun sedikit terkejut saat mendengar ini. Meskipun aliansi Sky Mansion cukup kuat, masih ada celah antara mereka dan aula jiwa, namun Yao Lao berencana melancarkan serangan. Sudah bertahun-tahun sejak seseorang menyerang aula cabang Hall of Souls. Bagaimanapun, itu tidak berbeda dengan menarik ekor harimau. Semua orang bergegas bersembunyi dari aula jiwa, mengingat reputasi mereka yang ganas. Siapa yang berani menuju ke wilayah mereka dan jatuh ke tangan pihak lain? Meskipun aula jiwa sangat kuat, banyak ahli mereka berada di markas mereka. Balai cabang mereka tidak menakutkan seperti yang dibayangkan. Kita tidak perlu takut untuk tidak berurusan dengan mereka selama kita mengumpulkan kekuatan kita. Yao Lao tersenyum tipis saat berbicara. Saat ini, aliansi Sky Mansion memang lebih lemah dari Hall of Souls, tapi celah ini tidak terlalu besar. Meskipun ada klan Hun di belakang aula jiwa, ada juga klan kuno lain yang terus memantau mereka. Oleh karena itu, tidak perlu khawatir tentang klan Hun yang meluncurkan kampanye besar untuk menghancurkan aliansi Sky Mansion. Xiaoyan memiliki Tusi Ancient Jade di tangannya dan klan Gu pasti tidak akan hanya melihat giok kuno jatuh ke tangan klan Hun.
Oleh karena itu, klan Gu pasti tidak akan duduk di sana jika klan Hun berani menyerang. Haha, kata-kata guru itu benar. Tidak sopan jika tidak membalas kunjungan dari pihak lain. Hall of Souls terlalu sombong. Sekarang adalah waktunya untuk menekan mereka sedikit. Tawa yang jelas tiba-tiba terdengar di dalam aula besar sementara semua orang merenungkan rencananya. Angin sepoi-sepoi bertiup saat beberapa sosok muncul di aula. Mereka secara mengejutkan adalah kelompok Xiao Yan. Xiao Yan, semua orang terkejut saat melihat orang ini sebelum mereka mengungkapkan ekspresi terkejut. Kamu akhirnya kembali, auramu. Leluhur Hou Yun tertawa dan menegur. Dia baru saja akan berdiri ketika dia tiba-tiba tampak telah menemukan sesuatu. Ekspresinya sedikit terkejut saat dia menatap Xiao Yan dan berseru. Do Seng Bintang 2, tetua pertama dari Menara Pil juga menyapu matanya ke Xiao Yan. Sesaat kemudian, dia menghela nafas dan tertawa getir. Dalam setengah tahun, kamu telah langsung melompat dari bintang 1 kelas Do Seng ke bintang kedua. Apakah Anda sengaja mencoba membuat saya terlalu malu untuk menunjukkan diri saya melalui kecepatan ini? Yao Lao sedikit tertegun. Jelas, dia tidak menyangka kekuatan Xiao Yan melonjak setelah pergi selama setengah tahun atau lebih. Namun, dia dengan cepat menoleh dan dengan gembira membelai janggutnya. Matanya sedikit bergeser sebelum tiba-tiba berhenti di Ziyan, yang berada di samping Xiao Yan. Ekspresinya akhirnya menjadi serius. Dia mungkin hanya banseng tingkat tinggi, tetapi kekuatan spiritualnya sangat kuat. Dia bisa merasakan betapa menakutkannya Ziyan. Siapa ini? Yao Lao berdiri. Dia tampak sangat serius saat dia menangkupkan tangannya ke Ziyan dan bertanya dengan sopan. Leluhur Huo Yun di sampingnya dan tetua pertama Menara Pil sepertinya juga mendeteksi orang yang menakutkan ini setelah Yao Lao memperlakukan Ziyan dengan postur yang sopan. Ekspresi terkejut melonjak di mata mereka. Bagaimana Xiao Yan mengembalikan keberadaan yang begitu kuat setelah pergi dalam perjalanan? Ziyan tanpa sadar sedikit malu setelah melihat Yao Lao begitu sopan. Dia pernah bertemu Yao Lao di masa lalu, tapi saat itu, dia masih memiliki penampilan seperti seorang gadis kecil. Guru, dia adalah Ziyan. Kamu pernah bertemu dengannya sebelumnya, Xiao Yan tersenyum dan berkata, namun, dia adalah Kaisar Naga dari suku Naga Void kuno. Dia ada di sini untuk membantuku dalam mendapatkan api lotus pemurnian iblis. Kaisar Naga dari suku Naga Void kuno. Hati leluhur Hou Yun dan tetua pertama Menara Pil berdebar keras saat mendengar gelar ini. Mata mereka menunjukkan ketidakpercayaan saat mereka melihat Xiao Yan. Mereka tidak percaya bahwa dia bisa berteman dengan keberadaan yang begitu menakutkan.